tadi persembahan dari anak-anak kita Risma Bana yang sangat luar biasa. Sambutannya terima kasih para hadirin semuanya. Alhamdulillah alamin. Bapak Kiai kita sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang di Masjid Baitul Jannah. Ahlan wa sahlan bikum. Dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat sudah cukup malam, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi MA. Dan mohon untuk yang anak-anak didengarkan dengan baik, karena kita pulang dari sini harus ada hikmah, harus ada manfaatnya. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walil tuqa alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama an-nabiyil mujtaba wal murtada wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi alladziina nalu birridha amma ba'da. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Alhamdulillah, ternyata jamaahnya hafal Quran semua. Saya baru baca ayatnya langsung ujungnya disambar. Anil fahsya'i wal munkar. Ayat yang kedua. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sholihin. Al-Quran. Ayat yang ketiga, Pak. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Ternyata apal ujungnya doang. Alhamdulillah. Lumayan, kalau nggak ada ujungnya juga nggak asik, Bu ya. Apaan yang iya, Bu? Ujungnya. Adratil mukarramin wal muhtaramin, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM
Al-Mukarram wal Muhtaram Al Ustaz Yedi, juga yang sama-sama kita hormati Ketua RW 036 yang terhormat Bapak Pujito, juga alhamdulillah qori kita Adinda Al-Mukarram Al Ustaz Kiai Haji Syarif Hidayatullah MPD, serta para asatidzah yang lain yang mohon maaf saya tidak absen satu persatu namanya, namun saya yakin yang hadir malam hari ini semuanya adalah ustadz dan ustadzah. Kelihatan mukanya, ya kelihatan mukanya. Minimal kita jadi ustadz dan ustadzah di rumah kita masing-masing, betul? Karena ustadz artinya guru, digugu dan ditiru. Insya Allah setiap orang tua adalah guru bagi anak-anaknya. Insya Allah kalau ibunya rajin baca Al-Quran, anaknya pun rajin baca. Kalau ibunya lebih senang megang HP, maka anaknya pun ngaji sambil main. Sampai ustaz dicuekin. Ustaz lagi ceramah, dia lagi WA-an sama Ayan Beb. Dari tadi di perjalanan saya dengerin ikan ubur-ubur sama ikan lele dulu. Ya Allah, ikan ubur-ubur, ikan lele, makan bubur le. Kita doakan anak-anak kita insya Allah jadi anak yang saleh. Semoga 20 tahun yang akan datang ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Ada yang mau jadi presiden? Alhamdulillah 5 orang daftar. Ada yang jadi kiai? Ya Allah, yang jadi kiai 2 orang doang. Emang kayaknya profesi kiai sepi amat. Ada jadi kiai enak loh. Cuman saya kalau sore suruh boleh memilih, Pak, enak jadi dokter, Pak. Sayangnya saya bukan dokter tapi dokter. Kalau jadi dokter sama jadi ustaz. Kalau dokter suaminya ngelihat istrinya sakit, dianterin ke dokter, malah istrinya disuruh pegang sama dokter. Dok, tolong pegang istri saya. Betul kan? Istrinya lagi sakit, tolong pegang istri saya. Habis dipegang sama dokter, diusap-usap juga sama dokter. Kata suaminya, makasih ya dok. Dikasih duit juga tuh dokter. Iseng-iseng ustaz. Ustaz tolong usap-usap istri saya. Astagfirullah. Mudah-mudahan apapun profesinya insya Allah menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ungkapkan malam hari ini selain ucapan syukur hanya kepada Allah Subhanahu. Bayangkan malam ini sudah pukul 8 lewat 1 jam 50 menit. Bapak Ibu masih istiqomah di tempat yang terbaik di muka bumi. Pertanyaan saya, kalau bukan ada acara Isra wal Mi'raj, masih ada nggak bapak-bapak jam segini di masjid? Nah, tuh. Malah biasanya kalau di masjid ngaji jiping. Tahu jiping, Pak? Ngaji kuping. Habis jiping biasanya jider. Ngaji nyender. Habis jider tidur. Ngajinya habis tidur jiler. Ngajinya sekarang ada tambahan jibah.
udah paham aja ngajinya sambil ngegibah. Tapi malam ini kita bersyukur kepada Allah. Bahkan Masjid Baitul Jannah spesial malam ini sampai ada bunga-bunga di dalam masjid. Ini saya yakin boleh pinjem. Jadi tolong panitia kembaliin nama yang punya. Kenapa ini menjadi spesial Bapak Ibu? Karena memang momennya juga spesial, memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejak Rajab kita udah baca qasidah yang isinya doa. Apa doa yang kita panjatkan sebagaimana Rasulullah ajarkan? Allahumma barik lana fi waqina. Ini yang depan udah lapar ini. Yang belakang udah oke. Allahumma barik lana fi Rajab. Yang depan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa a'adzabana min jahannam. Kenapa kita baca doa ini? Yang pertama, Allahumma barik lana. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Gak ada yang amin, Pak. Kalau amin disuruh-suruh. Ulangi. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami ya Allah biar ketemu bulan Ramadan. Ya Rabbal. Kenapa kita minta berkah di bulan Rajab? Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernah baca kitabnya Pak? Dengar namanya pernah? Tadi saya ngomong gak ada yang dengar. Saya ulang. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernah dengar namanya Bu? Kapan? Tadi saya tanya udah pernah dengar belum? Berarti udah semua. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bulan Rajab itu turunlah satu mukjizat yang diberikan Allah hanya kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayatnya ada tuh di surah Al-Isra ayat 1. Anak-anak apa ayatnya? Apa ayatnya? Alhamdulillah. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak itu luar biasa. Saya kalau anak-anak di masjid Pak, ini insya Allah masih senang, berarti masih banyak generasi-generasi Islam yang kelak akan menjadi orang yang ahli masjid. Kalaupun anak-anak aminnya nambah, namanya juga anak-anak. Anak-anak tuh paling ngeselin memang kalau saya jadi ibu. Kita belum sampai ini dia udah amin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum sampai ini udah amin. Yang keselnya lagi, kita udah mau waladdallin, mau baca surat, aminnya nambah. Amin.
Insya Allah anak-anak yang ini soleh semuanya. Asal jangan aminnya pakai amin lagu Roma Irama, nggak boleh. Amin Allahumma teroreng. Ulang lagi. Semuanya kompak menyebut nama Allah sama-sama. Setuju? Are you ready? Do you understand? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah kan Bu? Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Belum nambah. Gak apa-apa Pak, kalaupun anak-anak amin kayak begitu, imam harus sabar. Kalau yang anak-anak begitu maklum, ya kita kesel aki-aki. Ada lagi tuh aki-aki mentang-mentang pecinta Roma Irama. Amin. Itu bukan amin itu Bu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ada bakat jadi kori. Kalau pengen napasnya panjang, sering-sering makan dondong. Pakai tali tarik begini. Allah sampaikan dalam Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil. Ketika peristiwa ini terjadi Bapak Ibu, orang-orang kafir Quraisy banyak yang gak percaya. Bahkan yang tadinya beriman menjadi murtad karena gak percaya peristiwa ini. Logikanya jaka sembung bawa golok. Nyambung. Bayangkan Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, jauh apa dekat? Emang udah pernah? Sotoy. Ditanya jauh berapa jauh? Ditanya udah pernah belum? Kalau pasar Cibitung ke jauh apa dekat? Benar itu. Udah sering lewat. Ketika Rasulullah ceritakan peristiwa ini pakai kacamata logika nggak percaya. Tapi sahabat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dikabari oleh sebagian masyarakat Makkah, Abu Bakar, sahabat kamu tuh bilang dari Al-Aqsa naik ke langit berjumpa dengan Allah. Kamu percaya nggak? Abu Bakar dengan santai mengatakan, kalau dia yang ngomong, jangankan sampai ke langit ke-7, lebih jauh dari itu pun aku percaya. Kenapa Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq percaya? Satu kuncinya karena ada keyakinan dan iman kepada Allah Subhanahu. Hari ini problemnya orang banyak yang gak yakin.
Kenapa gak yakin anak pesantren? Ya paling jadi ustaz. Jadi ustaz cuma nungguin pengumuman orang meninggal doang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes. Borongan ngolatin nih, borongan ngaji ini, gak yakin sama Allah. Padahal yang jamin rizki kita siapa, Bo? Yang jamin kehidupan kita siapa, Pak? Semuanya Allah Subhanahu. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu. Apalan Qurannya banyak. Banyakan anaknya atau banyakan emaknya nih? Anaknya apa emaknya? Kita coba hukum ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Subhanallah, luar biasa. Ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Anak-anak 100, emaknya 0. Ini boleh ikutan anak-anak. Pertanyaan kedua, semuanya siap? Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Emang udah pinter anak dari sononya, Bu. Bapak Ibu siap? Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Ada ibu-ibu di pojokan balik kesel, kenapa giliran gue yang susah? Jawabannya sederhana, Shadaqallahul azim. Saya mau bilang, perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi hanya bisa diterima dengan iman dan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah yakin, Bu, Pak, ketika menghadap kepada Allah yang oleh-olehnya Nabi Isra Mi'raj sholat, maka dia yakin dengan sholat hidup saya akan berkualitas. Tapi karena nggak yakin sama Allah, akhirnya orang diajakin sholat SSH BGT, susah banget. Diajak ngaji SSH BGT, giliran diajak ngaji tempat favorit 3, nomor 1 tiang, nomor 2 tembok, nomor 3 pojokan. Nyender pules ngiler. Ditanya sama suaminya, Bu, tadi dengerin ceramah apa enggak? Ustadznya ceramah siapa? Tahu. Beliau ngomongin apaan? Gak tahu tuh, ngomongnya ngaco. Kalau bukan ustadznya yang ngaco, lu yang tidur. Saya ada cerita tentang yakin, Pak. Dulu ada seorang nenek-nenek tua. Jangan saya nggak salah, Bu. Kecuali saya ngomong dulu ada nenek-nenek muda, salah. Kan saya bilang dulu ada nenek-nenek. Kalau belum tua bukan nenek-nenek apa? Ini nenek-nenek datang ke rumah kiai.
Kata sang nenek, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Saya ini pengen banget pergi haji kiai, tapi jujur saya nggak punya. Gimana caranya kiai? Pengen dapat wirid dari kiai supaya Allah mudahkan rizki saya. Kata sang kiai, Allah sampaikan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka minta sama Allah. Kalau nenek pengen rezekinya banyak, baca ya Razzaq, ya Razzaq. Itu nenek senang banget. Pas pulang saking senangnya pak, wiridnya lupa. Dulu belum ada HP, kalau sekarang kan enak. Sama kiai aja bisa WA-an. USTD LGDMN. Ustaz lagi di mana? Untung gak ada ditambahin di bawahnya MMMMM WUAH. Wah, ngerti gua. Saya kirain emak bapaknya juga ngerti, anaknya ngerti juga MMMWUAH. Wah. Ini sang nenek sampai di rumah lupa, Pak. Ya Allah, ini wiridnya ya jarak apa ya Razzaq. Akhirnya kata sang nenek, udahlah saya baca ya jarak, ya jarak, ya jarak, ya jarak. Setiap habis sholat dibaca wiridnya ya jarak, ya jarak. Setelah 5 tahun dibaca, qadarullah di depan rumah sang nenek tumbuh pohon jarak. Buahnya diambil, bikin minyak, dijual tuh buah jaraknya, dikumpulkan uangnya. Alhamdulillah cukup buat setor haji. Alhamdulillah. Dulu namanya ONH, ongkos naik haji. Tapi sekarang dibalik, OHM, ongkos haji naik. Karena belum pernah turun, Bu. Akhirnya karena sudah mau berangkat haji, sang nenek datang lagi ke rumah kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Saya ini dulu yang pernah minta wirid sama kiai. Alhamdulillah tahun ini saya mau berangkat haji. Ngomong-ngomong kiai, saya datang ke sini cuma pengen nanya, wiridan yang dulu itu dilanjutkan apa enggak? Kata kiai, wirid yang mana ya? Dan itu kiai yang dulu saya minta ke sini. Dulu kata kiai, Allah punya nama yang indah. Kalau pengen dapat rezeki yang banyak, kiai suruh saya baca ya jarak, ya jarak. Kata kiai, seumur hidup gue jadi kiai, belum ada wirid model begini. Akhirnya sang kiai mikir, wah bener nenek salah ini wiridan. Tapi guru saya yang cerita ngomong begini, Bu. Ternyata doanya sang nenek ketika ditanya salah atau benar? Salah apa benar? Salah, pinter. Harusnya ya Razzaq, tapi dibaca ya jarak. Tapi ternyata kesalahannya yang tidak disengaja, tidak masalah. Tapi poin yang kedua yang luar biasa, kenapa doanya diijabah sama Allah? Karena modalnya 5 huruf, ayat at-iki ayat at-iki. Ini yang hari ini kita nggak punya. Padahal janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan kasih solusi
dari segala problem kehidupannya. Allah kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangkanya. Amin. Ya Rabbal, percaya apa yakin? Saya ingat ada pepatah orang Jawa keren. Wonten wong Jawa lagi. Kata wong Jawa, Gusti Allah boten sareng. Sing becik ketetek, sing olo ketor. Ngerti ora? Sing kurang ngerti. Ini pemahamannya Allah yang pasti bersama kita. Tapi karena kita nggak yakin, seringkali sholat kita juga melamun. Padahal oleh Isra Mi'raj sholat, tapi kenyataannya sholat kita antara khusyuk sama nggak khusyuk, banyakan takut. Antara sholat awal waktu sama terlambat, banyakan. Atau jangan-jangan ibu-ibu kayak Durgana solihah semua, sholatnya awal waktu terus, subuh awal waktu, duha zuhur awal waktu, asar. Apalagi kalau pulang ngaji sholatnya telat, suaminya ngomong, mah sholat zuhur mah Allah juga tahu mau pulang ngaji. Ini karena yakin kita kurang. Kenapa yakin kita kurang? Seringkali karena sholat kita belum bisa hatinya juga sholat. Malah besok mau terawih, biasanya masyarakat itu pintar Ustaz. Sebelum sholat tarawih Ramadan survei dulu, mana masjid yang sholat tarawihnya paling sedikit rokaatnya, paling cepat gerakannya. Iseng-iseng nih pas nyampe Masjid Baitul Jannah, imamnya Ustaz Lelet. Usolli itu ibu-ibu yang belakang udah nyolek temennya, ya lama. Temennya ngomong lagi, enggak, sebentar, santai coy, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Gua bilang juga apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Pindah aja dulu. Selesai terawih bukan ngomongin kualitas sholat, malah ngegibahin imam. Kalau kata orang Betawi, imam gak dantak. Agak dantak ke imam. Pokoknya besok malam kedua jangan terawih di Baitul Jannah lagi, kapok. Besok malam kedua kita pindah ke musola aja. Gak taunya tuh Pak RW udah bagi jadwal, Bu. Malam pertama di masjid, malam kedua di musola. Pas pindah ya dia lagi. Kita belum bisa yakin. Pada Al-Isra Mi'raj, intinya bagaimana menjaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Termasuk ketika kita bikin malam nisfu Sya'ban, kalau nggak yakin nggak bakal bisa. Nabi sampaikan di malam bulan Sya'ban semua catatan amal kita dilaporkan kepada Allah. Maka tradisinya setiap bulan Sya'ban kita saling memaafkan. Menjelang Ramadan semua orang saling memaafkan. Suami minta maaf sama istri, betul. Istri minta maaf sama suami, ya dosanya banyakkan siapa? Bu, istri sama suami dosanya banyakkan siapa? Pak,
Dosanya banyakkan suami apa istri? Ya berantem nih Bu. Bu, suami itu kadang-kadang egois. Sayangnya itu cuma dulu doang lagi pengantin baru. Ya Allah, pengantin baru manggilnya aja say. Yang pakai HP WA-nya tuh baru nikah mesra banget. SYNG UDH MMM DLM. Sayang udah emang belum. Pernah nggak suami WA begitu Pak? Besok pulang Isra Mi'raj WA-nya kayak begitu. Cuman istri tolong ketika suami WA mesra begitu jangan dijawabin. Tumben nih. Jangan-jangan mau ngabisin. Ya Allah udah mesra juga ngabisin. Kita ini seringkali egois. Tadi pengantin baru Masya Allah kondangan bajunya kapelan. Naik motor berdua mesra. Baru naik motor jatuh aja tuh suami langsung tolong istri. Ayah atir. Atau atir. Ya Allah mesra. Masih pengantin anyar keneh ya. Giliran sekarang punya anak 3 mau kondangan aja gak boleh ikut ya Bu. Pak aku ikut sih melu, aku melu mas melu. Bisa ngawai. Gak di rumah aja gak usah ikut. Akhirnya sang istri maksa juga ngikut Pak. Naik motor juga pas jatuh dulu mah atau atir. Ketika udah punya anak 3 jatuh kira-kira suami ngomong apa? Gua bilang juga jangan ngikut goblok. Kata Nabi hada syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sa'ban semua amal akan diangkat, dilaporkan kepada Allah. Maka sucikan hati kita menjelang Ramadan. Suami minta maaf sama istri Pak. Dosa kita banyak luar biasa. Apalagi besok Ramadan, Masya Allah. Yang paling capek istri apa suami? Yang nyiapin buka, yang nyiapin sahur, yang bangun duluan. Yang bangun duluan. Ulang lagi. Yang nyiapin sahur, yang bangun duluan. Jadi istri. Maka saatnya kita menjelang bulan suci Ramadan, sucikan hati kita. Niatkan supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Kalau kita terawih syukur-syukur pilih imamnya di Masjid Baitul Jannah orang kita Adinda Ustaz Taufik ya Syarif Hidayatullah luar biasa hafid Quran. Rakaat pertama Al-Muluk. Sanggup gak Bu? Yakin gak sanggup? 2 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Padahal mumpung Ramadan, sucikan hati agar masuk Ramadan. Yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasanya karena iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya. Amin ya rabbal. Yuk kita belajar yakin lagi. Tuh pepatah yang luar biasa semboyan hidup kita. Gusti Allah boten biarin orang ngedolimin kita, yang penting kita gak ngedolimin orang. Biarin orang ngejemak, ngegibahin kita,
asal kita jangan ngegibahin orang lain. Setuju? Biarin orang benci sama kita, asal kita jangan benci sama orang. Maka insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita sejak di alam dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya rasa cukup ngajinya malam hari ini karena saya lihat besilaknya bapak-bapak udah 3 kali ganti posisi, dan miring ke kanan dan miring ke kiri. Apalagi ibu-ibu kuehnya tinggal bungkusan coklatnya doang, dibuka udah kosong isinya. Saya cuma mengingatkan oleh kita malam ini yakin sama Allah. Allah gak akan pernah meninggalkan kita. Jaga kualitas sholat kita, maka insya Allah Allah akan perbaiki kualitas hidup kita. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali doa kita dengan beristighfar bersama-sama. Mudah-mudahan selepas kita kembali ke rumah kita masing-masing, Allah telah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa rabbi wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman shaykhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi penyampaian dari guru kita yang sangat luar biasa, yakni menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya sebagai pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Sungguh harum si daun pandan, buah kurma datangnya dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua bisa menyongsong bulan Ramadan dengan hati yang suci, dan mudah-mudahan kita sampai di bulan suci Ramadan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.